Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Enggak, Mah. Reni hanya menggelengkan kepalanya dan menjawab pertanyaan tentang Aji. Apa dia masih di Manado? Sesaat Reni mengingat kejadian beberapa hari yang lalu di perempatan Karebosi saat ia mendengar suara seseorang memanggilnya. Namun saat itu setelah ia menengok ke suara tersebut, ia tak bisa melihat siapa yang baru saja memanggilnya dikarenakan Budi melajukan motornya dengan cepat. Tapi suara itu sangat tak asing di telinganya. Apakah ia tidak salah dengar? Mungkin saja saat itu ia sedang tidak fokus dikarenakan bersamaan juga kejadian malam itu ia menolak Budi yang sudah sah menjadi kekasihnya. Dan pikirannya mengatakan bahwa tidak mungkin suara itu sama dengan suara yang sangat dikenalnya selama ini. Reni sayang, kok melamun? Mamahnya menyentuh lembut jemari anaknya yang sejak tadi melamun memikirkan sesuatu. Ren, kembali wanita itu memanggil namanya karena Reni masih belum sadar dari lamunannya. Iya mah, kenapa gadis itu akhirnya tersadar lalu terlihat salah tingkah di hadapan kedua orang tuanya. Jangan kebanyakan melamun, kata Pak Haji sambil geleng-geleng kepala. Siapa juga yang melamun, Pak? Jawab gadis itu sambil nyengir lalu terlihat ia menyelipkan rambutnya di telinga. Ya sudah, kalau gitu kamu mandi dulu sana, takutnya ntar kalau mandinya agak sorean bisa-bisa kamu kedinginan, mamanya menyela sambil mengesap lembut kepala Reni. Oke, ya udah Reni mandi dulu ya. Akhirnya Reni beranjak meninggalkan kedua orang tuanya di ruang tamu menuju kamar mandi yang terletak di belakang rumah. Ia memilih untuk segera mandi karena mengingat udara di kampungnya sangat dingin dan juga terlambat sedikit bisa-bisa ia tidak bakalan mandi karena takutnya ia kedinginan dan bisa masuk angin. Keesokan harinya, Aji memilih semalam berangkat ke Toraja untuk melakukan survei area menggunakan jasa travel bus Manggala Trans dan berangkat dari Terminal Daya. Bus tersebut merupakan salah satu bus tujuan Toraja yang terbilang masih baru, hadir dengan menawarkan kenyamanan dalam perjalanan seperti kursi nyaman dan empuk, jarak kursi yang berjauhan. Karena merasa nyaman, maka setiap penumpang pasti akan tertidur nyenyak saat perjalanan menuju Toraja yang akan ditempuh selama kurang lebih 10-12 jam lamanya, tergantung kondisi jalan dari kota Makassar. Seperti juga Aji yang masih tertidur di kursi bagian tengah bus saat bus tersebut telah sampai di Terminal Makale, Tanah Toraja. Lalu seorang kernet bus menghampirinya. "Pak, kita sudah sampai," ujarnya sambil menggoyang lengan Aji. Sayup-sayup Aji membuka kedua matanya lalu mengucek-ngucek lembut. "Ham, sudah sampai ya?" tanya Aji. Lalu matanya melihat-lihat ke sekeliling, ternyata tinggal dia yang belum turun dari bus. "Iya Pak, dan sepertinya Bapak tidurnya nyenyak banget," ujar kernet itu dengan "Ya sudah, thanks ya Pak, sudah dibangunkan," ujar Aji lalu mulai berdiri dari kursinya.
Sama-sama Pak, selamat sampai tujuannya Pak. Aji tersenyum mengangguk, lalu saat ia berdiri di samping kernet itu, kedua tangannya mencari-cari sesuatu di saku celananya. Aji sepertinya tidak mendapatkan apa yang ia cari, lalu ia kembali ke kursinya dan berusaha mencari sesuatu. Mungkin saja terselip atau terjatuh di bawah. Ada apa Pak? Ada yang hilang? Tanya kernet itu yang kebingungan melihat tingkah Aji. HP saya Pak, astaga di mana ya? Ujar Aji sesaat menoleh lalu kembali mencari HP-nya. Akhirnya kernet itu membantunya mencari HP-nya di setiap sudut tempat duduk sebelumnya. Namun hasilnya nihil, ternyata HP-nya tidak ditemukan. Astaga, dompet saya juga hilang Pak, lanjutnya saat mengetahui ternyata dompetnya yang ia tak sadar telah menaruh di depan kursinya pun telah hilang. Waduh, Bapak yakin naruhnya di situ Pak? Tanya kernet itu lagi. Yakinlah Pak, aduh bagaimana ini dompet dan HP hilang? Aji terlihat mulai panik. Tentu saja berada di kampung orang tanpa HP dan dompetnya yang tentu saja semua uang dan ATM berada di dompetnya ikutan lenyap, membuatnya panik dan tak apa yang harus ia lakukan saat ini. Apalagi yang makin membuatnya panik adalah ia tidak menghafal nomor HP siapapun, namanya juga pelupa. Mending kita melapor dulu Pak di kantor cabang kami, mungkin bisa membantu Bapak untuk mencari tahu keberadaan dompet Bapak dan HP saat melihat CCTV nantinya. Ujar kernet itu lagi namun tetap tak menghilangkan rasa panik dalam diri Aji saat ini. Baiklah, akhirnya Aji mengikuti kernet itu turun dan tak lupa mengambil travel bag-nya. Mereka melangkah ke salah satu ruko yang dijadikan kantor oleh pihak travel. Setelah menjelaskan semuanya, akhirnya salah satu petugas di kantor itu memutar CCTV yang sebelumnya ia ambil rekamannya dari bus yang Aji gunakan tadi. Beberapa kali ditayangkan yang menampilkan kejadian selama perjalanan dari Makassar ke Toraja di layar monitor dipercepat hingga menampilkan seseorang yang memang sebelumnya duduk di samping Aji terlihat sangat mencurigakan. Aji dan petugas yang membantu Aji memperhatikan gerak-gerik pria. Ini dia Pak, ujar Aji terkejut saat melihat ternyata pria itu yang duduk di sampingnya terlihat celingak-celinguk sambil memperhatikan orang-orang yang berada di samping kiri dan kanannya. Bener kan? Aji bersuara lagi saat monitor menampilkan pria itu mengambil HP yang sengaja ia letakkan di sampingnya dan juga dompet Aji. Astaga, bener. Sabar Pak, nanti kami lacak alamatnya karena database-nya pastinya masih tersave di sistem kami saat ia membeli tiket sebelumnya, ujar petugas itu. Apa Bapak mau menelpon seseorang yang mungkin bisa membantu Bapak? Nah itu dia masalahnya, saya nggak hafal satupun nomor telepon di kontak HP saya, ujar Aji membuat petugas itu hanya menghela nafas panjang. Astaga, sepertinya Bapak benar-benar kena hari ini, kata petugas itu sambil menggelengkan kepalanya. Ya, mau gimana lagi Pak, ujar Aji yang mulai kembali terlihat kalut, apalagi semua uang, kartu-kartu penting ada dalam dompetnya. Sama saja membuatnya menjadi gembel di Toraja dan andai saja ia mengetahui nomor HP salah satu karyawannya, mungkin ia akan meminta tolong untuk mentransferkannya sejumlah uang dan akan berjanji menggantinya saat ia sudah berada di Makassar. Mending Bapak urus dulu surat kehilangan di kantor polisi terdekat, biar saat Bapak mengurus kembali surat-suratnya di Makassar agak mudah, kata petugas itu menyadarkan Aji dari lamunannya beberapa saat. Tapi masalahnya nggak ada sepersen pun uang di kantor saya Pak. Ucapan yang tulus dari Aji membuat pria di sampingnya menghela nafas. Kalau Bapak tidak keberatan, boleh saya pinjamin Bapak uang nggak? Biar Bapak bisa mengurus surat kehilangan di kantor polisi, dan kalau Bapak mau pulang ke Makassar hari ini juga, biar nanti saya ngomong sama bos saya bahwa Bapak baru saya terkena musibah hilang dompet dan HP, biar Bapak tidak perlu membayar biaya pulang ke Makassarnya. Sejenak, Aji berpikir saat mendengar tawaran dari pria itu. Ada benarnya juga yang dikatakan pria itu, kenapa ia tidak meminjam uang pria itu dan berjanji akan mengembalikannya saat ia berada di Makassar. Toh jika dia menolak penawaran itu, sudah jelas dia akan tersiksa dan merana berada di Toraja. Boleh ya Pak kalau saya pinjam duit ke Bapak? Tanya.
Boleh sekali Pak, tapi terlihat keraguan di wajah petugas itu membuat Aji mengernyit sesaat. Berapa aja Pak, asal bisa buat saya beli makan pagi dan ini mengurus surat kehilangan. Paling setelah itu saya akan kembali ke sini dan memilih untuk pulang kembali ke Makassar, kata Aji membuat petugas itu akhirnya menghela nafas. Uang saya saat ini hanya 100.000 Pak, nggak apa-apa ya Pak kalau hanya segitu. Tidak masalah Pak, itu sudah lebih dari cukup Pak. Aji segera menjawabnya. Nih Pak, sekalian nanti saya akan telepon bos saya dan menceritakan tentang Bapak. Baiklah Pak, segera Aji menerima uang 100.000 itu yang dibelikan oleh pria di sampingnya. Kebetulan kantor polisi tidak jauh dari sini Pak, apakah Bapak mau diantar atau? Biar saya sendiri aja Pak kesananya. Terima kasih atas bantuannya ya Pak. Aji menyela lalu akhirnya ia berpamitan setelah mendapat petunjuk tentang alamat kantor polisi terdekat.